Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, apa kabar? Masih bersama saya Mami Cha dari channel Mami Cha Stories. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang tata cara isolasi mandiri di rumah. Yang pertama adalah tetap di rumah. Kita keluar kalau benar-benar terpaksa. Misalnya untuk mendapatkan pertolongan medis, untuk pemeriksaan lab, atau untuk memeriksakan diri ke dokter jika kondisi semakin parah. Memisahkan diri dari orang lain. Idealnya memang kita sebaiknya menggunakan kamar yang terpisah dan kamar mandi yang terpisah. Tapi misalnya tidak memungkinkan untuk berbeda kamar mandi, misalnya terpaksanya masih harus menggunakan kamar mandi yang sama dengan keluarga yang lain, bisa diakali dengan setelah kamar mandi digunakan, bisa langsung disemprotkan disinfektan pada setiap bagian kamar mandi, terutama yang terkena kontak fisik dengan pasien tersebut. Gunakan masker dengan baik. Idealnya, walaupun di rumah saja, antara pasien dengan keluarga yang lain, sebaiknya tetap menggunakan masker. Pastikan seluruh bagian masker tertutup dengan rapat. Jika diperlukan, bisa juga menggunakan face shield, juga sarung tangan. Sediakan satu plastik khusus untuk barang-barang yang sudah terkontaminasi dengan pasien. Jadi plastik ini digunakan untuk membuang tisu, sarung tangan, ataupun masker misalnya. Nah, kalau sudah disemprotkan dengan cara disinfektan dan dibungkus dengan beberapa lapisan plastik lagi. Sering mencuci tangan, baik untuk pasien maupun untuk keluarga yang lain. Cuci tangan di sini sebaiknya menggunakan sabun dan air mengalir selama kurang lebih 20 detik. Jangan berbagi barang dengan orang lain, terutama pasien COVID. Misalnya, peralatan makan semua, peralatan mandi, handuk, selimut, dan lain-lain. Bersihkan permukaan barang yang sering disentuh. Misalnya, pegangan pintu atau handphone bisa disemprot dengan disinfektan, atau kalau handphone, kami biasa memakai tisu basah yang antiseptik yang dilengkapi dengan alkohol. Selama di rumah, usahakan banyak mengkonsumsi air putih hangat, terutama untuk pasien maupun keluarga pasien yang lain. Dan jangan lupa tetap konsumsi obat-obatan yang sudah dibekali oleh dokter, mengkonsumsi vitamin dan suplemen untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh. Juga nggak kalah penting, banyak mengkonsumsi makanan bergizi, terutama sayur dan buah. Selama di rumah, pastinya kondisi pasien akan mengalami perkembangan. Beberapa mengalami perkembangan yang semakin membaik, tetapi ada juga mengalami perkembangan yang semakin memburuk. Untuk itu, usahakan minta nomor kontak dari rumah sakit ataupun puskesmas yang sebelumnya sudah mengetahui kondisi kita. Jadi, kita bisa melakukan konsultasi online dengan dokter ataupun tenaga medis di rumah sakit atau puskesmas tersebut. Selama melakukan isolasi mandiri di rumah, tidak kalah penting adalah memperhatikan kondisi dari orang di sekitar kita ataupun keluarga di sekitar kita. Artinya, jika di antara mereka misalnya ada yang muncul gejala-gejala yang mengarah ke COVID, mohon segera diperiksakan juga ke klinik atau ke puskesmas terdekat. Yang terakhir, tetapi sekaligus yang paling penting adalah memantau gejala tubuh Anda sendiri. Jadi, jika gejala pada diri Anda terasa semakin berat
atau badan semakin lemas, atau dada semakin sesak, atau apapun itu yang Anda rasa gejalanya sepertinya semakin memburuk, maka mohon segera kembali ke rumah sakit ataupun ke dokter yang mengirim Anda. Sebelumnya bisa menghubungi dulu secara online agar bisa dibantu untuk kejelasannya harus kemana dulu ataukah harus lapor kemana dulu saat mau memeriksakan kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan bimbingan kemana kita harus memeriksakan diri. Apakah bisa langsung ke UGD rumah sakit rujukan ataukah harus mengurus dulu dari surat dari puskesmas dan sebagainya. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Jangan lupa tag ya Om Tante